Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman, rekan, mahasiswa yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan. Saya Nani Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa 12303033992, kelas Pokjar Libra semester 3, jurusan PGMI, kampus STIT At-Taqwa, Bandung. Saya pada kesempatan kali ini insya Allah akan memaparkan materi fikih, yang mana ini merupakan salah satu tugas mandiri mata kuliah fikih dan pembelajaran. Mungkin langsung saja bisa kita lihat di bahan tayang ya. Materi yang akan saya sampaikan itu yang pertama ruang lingkup fikih, yang kedua sumber-sumber hukum fikih, dan yang ketiga kegunaan mempelajari ilmu fikih. Latar belakang. Allah telah menetapkan hukum dari segala sesuatu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para ahli usul fikih kemudian menggali pokok-pokok pemahaman dan teks-teks yang ada pada keduanya. Dengan memanfaatkan jerih payah para ahli usul fikih tersebut, para ahli fikih kemudian menjelaskan hukum dari segala sesuatu. Penjelasan-penjelasan tersebut tertuang dalam fikih Islam. Jadi dengan mempelajari fikih Islam, kita akan mengetahui hukum dari segala sesuatu sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum tersebut. Jadi ilmu fikih ini sangat penting dalam kehidupan kita ya, untuk menjadi pedoman dan pegangan dalam kita melakukan dan melangsungkan kehidupan berdasarkan syariat agama Islam. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, apa saja ruang lingkup fikih? Yang kedua, apa saja sumber hukum fikih? Dan yang ketiga, apa saja sih kegunaan mempelajari fikih dalam kehidupan sehari-hari ya? Kemudian untuk tujuan penulisan, saya menulis ini untuk yang pertama mengetahui ruang lingkup fikih. Kemudian yang kedua untuk mengetahui sumber hukum fikih. Dan yang ketiga untuk mengetahui kegunaan mempelajari ilmu fikih. Bisa kita lihat di bahan tayang untuk pembahasan. Langsung kita ke pembahasannya. Yang pertama yang akan saya bahas itu ruang lingkup fikih. Nah, saya mengambil umumnya yang saya ketahui ya, ruang lingkup fikih itu mencakup 4 yang paling utama. Yang mana yang pertama yaitu ibadah. Jadi ruang lingkup itu yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga jinayah, dan yang keempat munakahat. Nah, untuk yang pertama ibadah. Ibadah itu ilmu fikih itu mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan wudhu. Jadi dalam ilmu fikih ibadah ini lebih menitik beratkan ke hablu minallah, jadi hubungan antara manusia dan Allah. Yang mana seperti sholat ya. Yang pertama sholat kan sholat itu hanya hubungan kita dengan Allah ya, tanpa melibatkan orang lain, karena memang ketika kita sholat itu terasa dekat sekali dengan Allah. Nah, dalam sholat itu kan ada syaratnya ya, ada syarat wajib sholat, yang misalnya yang wajib sholat ini yang bagaimana nih? Nah, yang wajib sholat itu kan yang Islam, yang berakal sehat dan balik. Anak kecil yang belum balik, misal untuk laki-laki belum 15 tahun gitu ya, berarti kan itu tidak wajib, tapi memang harus diajarkan sejak dini. Kemudian yang tidak berakal, mungkin orang gila gitu kan tidak diwajibkan sholat. Nah, kita tahu dan tidaknya siapa saja yang wajib sholat itu kan kalau kita memahami dan kita paham dalam syarat-syarat wajib sholat. Nah, yang mana syarat wajib sholat ini dibahas dalam ilmu fikih, yaitu fikih ibadah. Kemudian dalam sholat ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada hal-hal yang membatalkan sholat, ada sunnah sholat. Nah, dalam rukun sholat juga kita kan ada
berapa pendapat ya, ada 2 pendapat, ada yang rukun sholatnya 17, kemudian ada yang rukun sholatnya 13. Nah, di sini juga kita harus paham ilmu fikih, karena kalau kita tidak paham ilmu fikih, maka kita akan bingung nih mengamalkan yang mana, soalnya kan kita mau mengambil yang mana nih, apakah yang 13 atau yang 17. Jadi ilmu fikih itu sangat penting ya dalam tata cara sholat kita. Misal ada yang mengatur puasa, ada puasa sunat, ada puasa wajib, puasa qada, puasa nazar. Kemudian zakat ya, untuk zakat ada zakat mal, zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah seperti apa, ketentuan zakat mal seperti apa, itu kan dibahas dalam ilmu fikih ibadah ya. Terus ada haji dan tentang wudhu tuh yang sah gimana, yang membatalkan wudhu itu bagaimana, kemudian haji, yang wajib haji itu yang udah bagaimana, yang udah ketentuannya seperti apa, yang makruh dalam berhaji, yang haram ketika melaksanakan haji, apa aja itu dibahas semuanya dalam ilmu fikih ibadah. Kemudian yang kedua, hukum muamalah. Ilmu fikih membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi. Nah, dalam muamalah itu dibahas hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi. Seperti apa? Seperti perdagangan, sewa, pinjam meminjam, akhlak dan adab. Nah, perdagangan itu ada sejak zaman Nabi dulu ya. Jadi udah ada contohnya dari zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW. Nah, berdagang itu tidak hanya transaksi jual beli, saya menjual, Anda membeli, atau Anda menjual, saya membeli, tidak hanya seperti itu, tapi memang ada syarat-syarat dan ketentuannya dalam Islam itu harus diperhatikan dan harus kita laksanakan, karena jika kita tidak mengindahkan syarat-syarat dalam perdagangan, bisa aja nanti kita ada melakukan transaksi jual beli itu ada yang kita lakukan misal makruh ataupun haram. Misalnya kan di perdagangan itu ada riba, pinjam meminjam itu kan ada riba. Nah, dalam perdagangan kita harus jujur, tidak boleh mengurangi ataupun melebihi timbangan gitu ya. Dan di fikih muamalah juga dibahas akhlak dan adab. Bagaimana akhlak yang baik, akhlak tercela, akhlak yang harusnya kita terapkan ke usia yang di bawah kita ataupun yang di atas kita, akhlak yang baik terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap sesama, dan adab itu sopan santun ya. Sopan santun kita juga diatur, dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian yang ketiga yaitu fikih jinayah. Fikih jinayah itu hukum-hukum terkait pelanggaran kriminal, termasuk sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Contohnya seperti takzir, diat, dan tindak kriminal beserta sanksinya. Misal, kalau di hukum Islam ya, ada yang berzina, kan ada tuh hukum yang berzina itu seperti apa. Mencuri, hukuman buat yang mencuri itu seperti apa. Itu ada dibahas dalam ilmu fikih. Jadi tidak hanya dibahas dalam segi ketatanegaraan hukum-hukum itu, tapi memang justru ketatanegaraan juga bisa bersandar ke ilmu-ilmu agama, ilmu fikih. Kemudian yang keempat yaitu fikih munakahat. Fikih munakahat itu ilmu fikih yang mengatur hukum keluarga, contohnya pernikahan, talak, nafkah, warisan, dan wali. Nah, dalam pernikahan kita itu kan ada syaratnya, ada sah nih pernikahan jika ada apa? Jika ada wali, jika ada saksi, jika ada mahar. Nah, itu dibahas dalam ilmu fikih munakahat. Kemudian talak itu ada idahnya, terus nanti kesannya ada hak asuh, pembagian gono gini. Untuk nafkah lahir, nafkah batin itu dibahas dalam ilmu fikih munakahat. Kemudian ada warisan dan wali. Jadi wali itu misal kalau anak perempuan ayahnya sudah meninggal dan akan dinikahkan, maka wali penggantinya siapa, warisan, pembagian waris itu kan harus seadil-adilnya. Misal yang meninggal itu suami, maka istri mendapat berapa, anak mendapat berapa. Anak laki-laki dan perempuan itu kan berbeda ya, anak perempuan 1, anak laki-laki 2 kali lipatnya, misal seperti itu dibahas dalam fikih munakahat. Kemudian yang kedua yaitu sumber-sumber hukum fikih, yang mana sumber hukum fikih itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, jelas sekali bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum dalam Islam.
Nah, hukum fikih juga termasuk di dalamnya, banyak hukum-hukum fikih semuanya dibahas di dalam Al-Qur'an, seperti setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, hukum fikih di dalam Al-Qur'an itu kan banyak ya, dari semua yang tadi saya bahas, jual beli, yang kayak gitu juga dibahas dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an adalah hukum utama, hukum yang paling kuat gitu untuk hukum fikih dalam agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana hadis Nabi itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama hukum itu yang paling kuat adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis Nabi. Nah, hadis Nabi banyak kan hadis-hadis Nabi tentang hukum-hukum fikih, misalnya untuk perdagangan, untuk pernikahan dan yang lainnya. Nah, Nabi Muhammad itu kan sudah mencontohkan di zaman dulu, di zaman Nabi juga ya, dalam hal-hal perdagangan itu sudah ada contohnya. Jadi kita tinggal mengikuti sunnahnya, mengikuti jejaknya, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid dan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi ijma itu kesepakatan ulama. Jadi misal ada perundingan. Kemudian yang keempat yaitu al-qiyas, yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Misalnya yang diharamkan dalam hadis itu kan arak ya. Nah, sedangkan sekarang kalaupun ada narkoba itu kan juga haram ya, karena dihubungkan, walaupun tidak ada hadisnya narkoba itu haram, tapi narkoba dan arak itu masih sejenis gitu. Jadi dihubungkan aja kaitannya narkoba dan arak. Jadi narkoba pun ikut haram seperti halnya arak, begitu mungkin contohnya. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya ya, yaitu kegunaan mempelajari ilmu fikih. Yang pertama di sini ada mengetahui cara beribadah yang benar. Nah, jelas sekali kan, dengan kita mempelajari ilmu fikih, otomatis kita tahu bagaimana tata cara beribadah yang benar, yang sesuai syariat, yang dianjurkan, yang disunahkan, dan diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, misalnya kalau kita puasa misalkan, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita berpuasa itu kan ada puasa Ramadan, misal di puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ternyata ketika sedang berpuasa kita itu misal sakit ataupun jadi sakit terus kita tuh muntah tapi tidak disengaja. Nah, itu kan kalau kita tidak mengetahui ilmu fikih, ini tuh batal atau tidak ya kalau kita muntah lagi puasa. Nah, di situ kan dijelaskan, kalau dalam ilmu fikih kan dijelaskan ya, muntah itu kalau disengaja berarti batal, kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Termasuk kayak kita lupa ternyata pas kita lagi puasa tiba-tiba kita minum nih, refleks gitu minum karena capek atau karena kehausan. Nah, udah beres minum, kita itu baru ingat, ternyata aku tuh lagi puasa. Nah, kalau lupanya yang benar-benar lupa, walaupun minum 1 galon itu tidak membatalkan, tapi misalkan itu lupa yang pura-pura lupa gitu, yang disengaja, itu sangat-sangat membatalkan. Nah, itu kan dijelaskan dalam hukum ilmu fikih ya. Jadi salah satu kegunaan mempelajari ilmu fikih itu ya tentunya untuk mengetahui cara beribadah yang benar, yang sesuai syariat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hal-hal yang halal dan haram. Nah, di sini kita mungkin apalagi yang masih awam ya, apalagi mungkin yang anak kecil gitu harus ditanamkan dari sejak dini, mungkin sulit membedakan mana yang halal dan yang haram, apalagi misal yang tidak ada label. Kalau misal mungkin di makanan kemasan atau apa gitu ya, atau jajanan ada mungkin ya kemasan labelnya halal gitu. Dan zaman sekarang pun juga yang ada label halalnya itu kadang beberapa kejadian ya terbukti dan menyimpang gitu, menyalahi, ternyata ada label halal tapi ternyata di dalamnya mengandung beberapa gram, mungkin beberapa mil gitu.
barang-barang yang diharamkan atau terkontaminasi entah itu oleh babi dan lain-lainnya. Nah, dengan mempelajari ilmu fikih, kita bisa mengetahui tuh halal halal dan haram, mana makanan halal, mana makanan yang haram, mana perbuatan yang halal, mana perbuatan yang haram. Nah, otomatis kan kita bisa terhindar nih dari dosa karena tidak melakukan apa yang dilarang begitu. Kemudian nomor 3 yaitu kegunaannya untuk mengatur hubungan sosial. Hubungan sosial seperti tadi kan perdagangan juga itu hubungan sosial ya, karena terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian pernikahan itu kan termasuk hubungan sosial ya, karena kita bisa menjalankan kehidupan dengan orang yang mungkin sama sekali tidak kita kenal, bukan keluarga kita, orang lain lah gitu. Tapi kita harus hidup dalam satu rumah, harus bisa berumah tangga untuk selamanya kan. Kalau rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Nah, itu kan hubungan sosial juga. Kemudian yang nomor 4, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jelas sekali kalau kita sudah tahu cara beribadah yang benar, kalau kita sudah tahu bisa membedakan halal dan haram, kemudian kita bisa berhubungan sosial yang baik, otomatis ketaatan kita kan akan meningkat, ketaatan kita kepada Allah akan lebih baik gitu. Jadi otomatis itulah. Kemudian yang nomor 5, membentuk akhlak dan etika yang baik. Nah, tadi kan ada ya di fikih muamalah ada akhlak dan budi pekerti. Nah di situ karena dengan mempelajari ilmu fikih maka akan dibahas tentang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana etika adab untuk kita berbuat kepada guru, untuk kita berbuat kepada orang yang di atas kita umurnya, untuk yang sesama, untuk yang di bawah. Kemudian bagaimana kita berkata yang baik untuk agar tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Nah, tentunya kan kita akan bisa terbentuk akhlak dan etika yang baik dalam diri kita gitu, manfaat dari mempelajari ilmu fikih tersebut gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Di sini ilmu fikih merupakan ilmu yang penting dalam Islam karena memberikan pedoman hukum dan etika bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman mendalam tentang hukum-hukum agama, individu muslim dapat menjalankan ibadah, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu fikih juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat muslim. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa memang ilmu fikih itu sangat penting dalam kehidupan kita, tentunya untuk mengatur tata cara berkehidupan yang baik, entah itu hablum minallah ataupun hubungan kita dengan Allah, ataupun hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia ya. Itu semuanya diatur dalam hukum fikih, dalam hukum agama, yaitu dalam hukum fikih. Nah, untuk menjalankan ibadah, untuk tentang ketatanegaraan atau masyarakat hukum dan yang lainnya, intinya menyeluruhlah ilmu fikih itu bisa mengatur dan memberi pedoman untuk kita hidup lebih baik sesuai jalan dan sesuai alur, sesuai syariat dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala aspek. Maka ketika kita bisa sepenuhnya memaksimalkan diri untuk mempelajari ilmu fikih nih, insya Allah kita sebagai umat muslim dan muslimat ya, tentunya akan bisa menjadi hamba yang taat insya Allah kepada Allah, kemudian menjadi hamba yang berakhlak baik dan hidup dalam syariat dan jalan yang baik sesuai ajaran agama Islam yang kita anut. Mungkin materi yang bisa sampaikan cukup sekian ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penonton, oleh semua yang menyimak dan menyaksikan video ini, kemudian memberikan manfaat dan ilmu baru bagi siapapun yang menyimak, terutama untuk saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin semoga ini semua bisa menjadi nilai yang baik untuk mata kuliah saya, yaitu fikih dan pembelajaran. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.